وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan li fikratih wa ahkama syar'iyyatan miqyasan a'marih wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang kita sembah, sebab tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya senantiasa kita memohon ampunan, kita memohon rahmah kasih sayangnya, dan kita memohon kepada Allah saat kita berjumpa di hadapan Allah tidak tersisa murkanya bagi kita, hingga surganya layak bagi kita. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan panutan kita, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah memperkenankan kita ketika yaumil qiyamah dibangkitkan di dekat dengan beliau, digolongkan menjadi umatnya, dibariskan di barisan-barisan beliau, memasuki surga untuk pertama kalinya, dan mudah-mudahan kita memasukinya bersama-sama, amin. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Bapak Ibu sekalian, karena Allah memperkenankan kita berjumpa, berkumpul dalam suasana yang penuh dengan ukhuwah. Alhamdulillah, pada tanggal 11 Desember 11 Rabiul Awal bertepatan besok tanggal 12 itu di seluruh Indonesia akan melaksanakan aksi kawal 212 kemarin. Nah, itu adalah aksi kawalnya berupa sholat subuh berjamaah. Nah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu sekalian sempat, ya disempatkan lah ya untuk besok sholat subuh berjamaah, untuk menjaga semangat kita dalam ukhuwah, untuk bagaimana umat muslim ini bisa bersatu dan memperjuangkan satu hal yang sama insya Allah. Karena Allah itu selalu punya cara untuk menolong hamba-hambanya. Bagi kita mungkin yang dulu merasa gimana ya umat muslim ini bisa bersatu, sulit membayangkan. Kalau dulu ketika saya sering ngisi kemana-mana, lalu saya bicara tentang kebangkitan Islam, biasanya orang-orang yang pesimis tentang kebangkitan Islam, mereka bilang, nggak mungkin Ustadz, nggak mungkin umat Islam bisa bersatu, mustahil. Lah kenapa? Lihat aja, awal akhir Ramadan aja beda. Itu kata mereka, itu aja nggak sama, gara-gara yang gini sama gini-gini aja ribut kan gitu kan ya. Lah nggak mungkin bisa bersatu. Tapi Allah senantiasa punya cara. Kenapa? Karena ukhuwah itu adalah pemberian Allah kepada mukmin. Jadi ketika Allah sudah berkehendak untuk menyatukan hati-hati kaum muslim, ini yang terjadi pada hal yang sekarang kita lihat, dan kita doakan mudah-mudahan ukhuwah ini segera berlanjut pada kebangkitan Islam. Amin. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian, saya diamanahkan untuk mengisi syiar zakat oleh teman-teman Basnas. Sudah hadir di sini ketuanya, hadir di sini juga pejabat-pejabatnya yang bekerja sama dengan PT. Nah, jadi PT ini di sini persatuan apa ini? Islam Tionghoa atau Iman Tauhid? Nah, sama aja ya. Mau Iman Tauhid mau Islam Tionghoa boleh. Lah kenapa? Itu yang membuat saya merasa tidak asing. Jadi pas duduk di sini ada yang sipit juga gitu kan ya. Yang tadi juga maju ya juga sipit juga, alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu sekalian aneh ya ketika melihat orang-orang sipit terus ngomong Islam ya, gitu ya. Sipit terus ngomong Islam rasanya aneh. Ini mau pengajian atau mau boy band gitu ya. Tapi alhamdulillah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari segi jarak ya, antara Arab sama Cina sama Arab dengan Indonesia, itu lebih dekat Arab ke Cina atau Arab ke Indonesia?
Arab ke Cina atau lebih dekat Arab ke Indonesia? Arab ke Cina lebih dekat. Berarti kira-kira Islam duluan masuk ke Indonesia atau duluan masuk ke Cina? Indonesia, Nusantara baru punya masjid tahun berapa? Ada yang tahu? Nusantara baru punya masjid tahun berapa? Nusantara paling baru punya masjid tahun 1200-an. Menurut catatan yang paling awal, tahun 800-an itu sudah dikirim utusan dari khilafah menuju ke Nusantara untuk mengajarkan Islam tahun 800-an. Tapi orang Indonesia mungkin baru punya masjid 1200-an atau tahun 1000. Tapi orang Cina itu sudah punya masjid tahun 651. Tahun berapa? 651 di daerah Guangzhou, namanya Masjid Huaisheng. Berarti duluan orang Cina mungkin sekitar 300 sampai 400 tahun ya punya masjid. Berarti panggil saya kakak kelas mulai dari sekarang, paham ya? Karena saya duluan, enggak. Jadi hari ini kita nggak bahas siapa yang duluan, tapi hari ini kan kita bahas adalah ada di depan, judulnya adalah antara wahyu dan nafsu. Kenapa kita bahas antara wahyu dan nafsu? Karena senantiasa manusia itu hidup di dunia itu antara dua hal. Misal, bisa jadi dua hal ini pilihan, bisa jadi dua hal ini variasi. Misal, langit, bumi, gitu ya. Apalagi iman, kafir, gitu ya. Surga, neraka, gitu ya. Laki-laki, wanita, gitu ya. Dan biasa kalau soal pilihan itu pilihannya cuma satu, nggak bisa dua. Kalau dua biasanya pusing. Contoh, surga, neraka, pilih mana? Orang pilih surga nggak bisa pilih neraka. Orang yang masuk neraka nggak masuk ke surga. Pilihan cuma satu. Kadang-kadang begitu. Contoh lagi misalnya, iman, kafir, itu pilihan juga kan ya? Nggak ada di tengah-tengah. Iman, kalau nggak iman ya kafir. Kalau nggak kafir ya iman. Makanya kemarin tuh lucu. Ada orang nggak mau muslim tapi nggak mau dibilang kafir. Ada nggak yang kayak itu kira-kira? Ada kan ya? Kita bilang haram pemimpin muslim orang kafir. Tiba-tiba dia bilang, oh nggak boleh kita bilang kafir. Ya kalau nggak mau dibilang kafir harusnya jadi muslim. Tapi ada orang-orang muslim nggak mau, kafir juga nggak mau. Ini aneh, susah ini urusannya, gitu kan ya. Tengah-tengah tuh selalu susah. Contoh lagi misalnya, ini membuktikan kalau tengah-tengah tuh nggak enak. Angkat tangan, coba angkat tangan sebelah kanan. Angkat tangan sebelah kanan. Oke, arahin ke wajah saya, arahin ke wajah saya, arahin ke wajah saya. Anggap aja wajah saya ini adalah tujuan, tangan Anda adalah halangan. Angkat tangan kanan, arahin ke wajah saya. Tangan kanannya apa tadi? Halangan. Wajah saya apa tadi? Tujuan. Ya. Sekarang tolong pilih untuk melihat tujuannya. Pilih untuk melihat tujuannya. Halangannya kelihatan nggak? Nggak. Sekarang pilih untuk melihat halangannya. Tujuannya kelihatan nggak? Nggak. Sekarang bisa nggak lihat dua-duanya? Halangan sama tujuannya jelas sekaligus. Kalau ada yang bisa, selamat, berarti Anda juling sekalian. Pasti nggak bisa. Nah kenapa? Pilihan itu ya cuma satu, nggak bisa dua. Kalau dua biasanya stres, juling tadi. Laki-laki, wanita, jelas kan ya? Kalau tengah-tengah, LGBT, itu pasti nggak enak. Contoh misalnya, kalau orang muslim meninggal, doanya apa? Muslim meninggal, doanya apa? Seorang laki-laki meninggal, Allahumma firlahu. Itu kalau muslim. Kalau muslimah meninggal, doanya apa? Allahumma firlaha. Jelas ya? Muslim lahu karena dia laki-laki. Muslimah laha, dia perempuan. Kalau laki-laki enggak, perempuan enggak. Kira-kira doanya gimana? LGBT meninggal gitu. Doanya kan repot. Allahumma firlahu hahu gitu ya. Nah, kan enggak bisa kan ya. Namanya jangan tengah-tengah. Anda itu kalau mau baik-baik sekalian, mau enggak baik jangan sekalian. Jangan tengah-tengah. Kalau tengah-tengah tuh enggak enak. Paham ya Bapak sekalian ya? Hidup selalu di antara dua. Pertanyaannya sama kayak ini, wahyu, nafsu. Wahyu itu adalah apa yang Allah turunkan kepada manusia. Nafsu selain itu. Ketika Allah turunkan pada manusia, itulah namanya wahyu. Selain itu pasti nafsu. Dan kalau bicara tentang wahyu, maka wahyu itu pasti berkaitan dengan ketaatan. Kalau bicara nafsu, nafsu pasti berkaitan dengan kemaksiatan. Yang namanya taat pasti bahagia. Yang namanya maksiat pasti sengsara. Itu kata kunci hari ini. Jadi kalau saya pulang dari sini, ibu-ibu biasanya ya, kalau bapak-bapak sih enggak, biasanya ibu-ibu pulang ditanya, ngapain bu hari Ahad pergi pengajian? Oh enggak ikut Car Free Day, enggak, hujan, di masjid lebih bagus pergi pengajian. Pengajian itu temanya apa bu? Sudah lupa tuh. Loh terus ngapain? Pokoknya saya ingat ustaznya ganteng aja.
Jangan gitu ya. Nah sekarang pulang dari rumah ditanya, dapat apa tadi di masjid? Nih kuncinya, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Sekarang saya tanya dulu, wahyu, nafsu, surga, neraka, iman, kafir selalu ada dua kan ya. Sekarang tolong dipilih, mau bahagia atau sengsara? Bahagia atau sengsara? Benar? Yakin? Oke, saya tanya, pengen bahagia semua kan ya? Kalau gitu bahagia itu apa sih? Bahagia itu apa? Seneng. Seneng sama dengan bahagia? Beda. Seneng beda dengan bahagia. Banyak orang pikir seneng sama dengan bahagia, padahal bukan. Seneng itu pas dapat. Tapi kalau dapat terus berubah dari senang menjadi tegang. Ya, dari senang kalau dapat terus jadi tegang. Kalau sudah lepas baru tenang, itulah bahagia. Contoh, dapat duit 1 juta seneng nggak? 2 juta? 5 juta? 10 juta? Benar? Enggak seneng lagi, berubah jadi tegang. Nggak percaya? Contoh, siapa yang pernah merasa beli motor baru atau beli mobil baru diparkir di depan rumah, malam-malam deg-degan? Pernah merasa begitu? Lah kenapa? Padahal perasaan itu nggak pernah ada sebelumnya kan ya? Kenapa? Karena motornya motor baru. Karena motor baru kita beli deg-degan. Itulah namanya senang itu berubah jadi tegang. Contoh, makan bakso 1 mangkok ditraktir, seneng nggak? 2 mangkok, 3 mangkok, 4 mangkok, mulai tegang. Paham ya? Orang dapat senang, nahan tegang, melepaskan baru tenang. Pergi ke belakang, lepas, tenang. Paham Bapak sekalian? Maka Allah itu menurunkan kepada kita metode pelepasan, salah satunya zakat. Makanya kadang-kadang ada orang bilang, wah saya stres, saya ini depresi. Bisa jadi kenapa? Tegang. Kenapa tegang? Nggak pernah berbagi. Padahal berbagi itulah yang menyebabkan ketenangan. Jadi jangan salah loh, zakat itu kita yang perlu loh, supaya kita merasa tenang, supaya kita merasa happy, supaya kita merasa bahagia. Karena tenang itu dekat kepada bahagia. Oke, tapi saya mau tanya dulu, kalau seandainya bahagia itu sama dengan tenang, tapi menurut orang Indonesia, kira-kira bahagia itu apa? Contoh, ada anak keluar dari BMW sama anak keluar dari becak, lebih bahagia mana? Yang BMW atau becak? BMW. Kebanyakan orang Indonesia merasa bahagia ada pada materi. Betul begitu? Enaknya jadi orang kaya, apa-apa bisa beli, apa-apa nggak usah ngitung, duitnya keluar terus. Enaknya jadi orang kaya. Banyak kan orang bilang bahagia identik dengan materi. Padahal benar nggak bahagia identik dengan materi? Belum tentu. Contoh, saya tahun 2013 akhir itu punya penyakit yang aneh. Apa penyakitnya? Tiap kali ngisi kayak begini, 15 menit ngisi, tiba-tiba tengkuk saya ini keras, belakang kepala ini keras, tangan dari sini sampai ujung kebas, kaki dari sini sampai bawah sama, kram. Jadi pandangan berkunang-kunang, mau pingsan. Setiap kali ngisi 15 menit gitu. Kebayang nggak kira-kira menderitanya kayak apa? Pas ngisi begini, tiba-tiba mau pingsan. Saya bilang sama panitia, saya duduk dulu ya, duduk, diem sebentar, berdiri lagi, ngisi lagi. Tiap kali begitu. Padahal seminggu saya bisa ngisi 10 sampai 14 kali. Kira-kira menderita atau enggak teman-teman sekalian? Menderita luar biasa. Pergi ke dokter, sudah. Dokter bilang, enggak ada masalah Ustadz, badannya bagus. Coba cek darah Ustadz. Cek darah. Alhamdulillah semua hasil bagus. Kolesterol aman. Asam urat enggak ada. Apalagi? Kolesterol enggak ada, asam urat enggak ada. Apalagi? Gula darah enggak ada. Jantung, alhamdulillah masih ada. Tapi nggak ada masalah gitu ya. Jantung nggak ada masalah, semua nggak ada masalah. Coba apa Ustaz? Herbal sudah, herbal sudah, totok darah sudah, pijat refleksi sudah, semua sudah. Tetap masalahnya ada. Baru ketahuan kapan masalahnya? Baru ketahuan bulan-bulan Maret ketika tahun 2014. Lah kenapa? Gini ceritanya. Suatu hari ada orang bilang begini, sering banget bilang begini. Enaknya jadi Ustadz. Kok enak sih jadi Ustadz? Hidupnya kayaknya bahagia. Maksudnya gimana bahagia? Kan bisa naik pesawat terus. Hari ini ada di Pontianak, besok di Jogja, kemarin ada di Jakarta, ke Bandung, pergi lagi, pergi ke Lombok, pergi ke Denpasar. Enaknya bisa naik pesawat terus, enaknya bisa keluar negeri. Saya bilang, pasti yang nanya belum pernah naik pesawat ya, paham? Orang belum pernah naik pesawat, ngira naik pesawat bahagia. Ternyata yang sudah naik pesawat, nih, 2014 Maret saya baru ketahuan penyakitnya apa. Apa penyakitnya?
2014 Maret saya diminta ngisi di Amerika. Datang dari Jakarta ke Qatar, naik pesawat 9 jam dari Jakarta ke Qatar. Di Qatar transit 9 jam. Sudah berapa jam berarti? 18 jam. 18 jam dari Qatar pergi lagi ke Houston, 18 jam lagi. Berarti berapa jam? 36 jam. Sampai di Houston ditahan di imigrasi. Lalu diinterogasi 24 jam. Setelah diinterogasi 24 jam, dideportasi balik lagi ke Indonesia. Paham ya? 36 jam pergi, 24 jam ditahan, lalu 36 jam balik lagi ke Indonesia. 3 hari 3 malam saya di jalan, nggak cukup makan, nggak cukup tidur, apalagi selama di imigrasi itu 24 jam saya nggak makan, nggak minum. Lah kenapa? Karena takut saya, nanti tiba-tiba pulang jangan-jangan idiot saya gitu kan ya, karena diracuni atau apa gitu ya. Nah, tiba-tiba sampai Indonesia penyakitnya hilang total. Hilang total penyakitnya, sama sekali nggak ada lagi. Kenapa? Setelah itu dokter baru bilang, Ustadz kita baru tahu apa penyakitnya. Apa penyakitnya dok? Ternyata penyakitnya adalah depresi. Apa penyakitnya? Depresi. Apa itu depresi? Stres tingkat berat. Hah? Ustadz depresi? Iya, depresi. Kenapa depresi? Lalu dokternya bilang, Ustadz coba mikir, kapan Ustadz pertama merasa pusing-pusing? Sering nggak? Iya sering. Kapan? Pas lihat airport. Bapak Ibu sekalian, ternyata penyakit saya itu adalah stres tingkat berat gara-gara kebanyakan lihat airport. Saya terbang 75 kali setahun, lihat airport tuh udah pusing. Lah kenapa? Ternyata saya belum bisa ikhlas ninggalin anak-anak di rumah, ninggalin istri di rumah, ninggalin keluarga di rumah, pergi-pergi terus rasanya stres sehingga jadi depresi. Paham Bapak Ibu sekalian? Coba lihat, orang kira yang nggak pernah naik pesawat, kira naik pesawat bahagia. Yang sering naik pesawat stres. Orang kira jadi orang kaya bahagia, orang kayanya stres. Nggak percaya? Tahu mobil Hyundai tahu? Kira-kira yang punya mobil Hyundai direkturnya itu kaya atau enggak? Kaya. Berapa gajinya direkturnya? Gaji direktur Hyundai itu sebulan 2 miliar. Kebayang nggak? Sebulan berapa? 2 miliar. Kalau di Pontianak sebulan bisa beli 2 rumah mewah, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebulan 2 miliar, setahun gajinya 24 miliar. Tapi bagaimana matinya? Matinya bunuh diri loncat dari lantai 33. Lah kenapa kira-kira? Mungkin dia mikir begini, duit sudah ada, istri ada, anak ada, rumah ada, mobil banyak. Yang belum apa ya? Mati aja deh. Jadi kira-kira gitu. Paham ya? Orang kaya belum tentu bahagia. Antum kira orang punya rumah mewah, rumah gede, apakah dia lebih bahagia daripada orang yang punya rumah kecil? Belum tentu. Orang punya rumah mewah, rumah besar, kan nggak mungkin tidurnya guling-guling sampai sebesar ruangannya itu kan ya? Nggak mungkin kan ya? Rumahnya selapan golf misalnya, masa dia guling-guling sampai selapan golf kan nggak? Berarti rizki orang kaya sama rizki orang yang nggak kaya ya sama-sama 2 kali 2 ranjang itu aja. Bahkan bisa jadi orang kaya belum tentu bahagia daripada orang yang nggak kaya. Contoh, orang kaya mau beli makanan, bentar pak, jangan kolesterol, bentar pak, jangan asam urat, dikit-dikit gula darah, kan gitu kan ya. Mendingan jadi kayak teman-teman sekalian kan ya, miskin gitu kan ya, apa aja bisa makan, tapi nggak bisa beli ya sama aja gitu. Yang pengen saya kasih tahu adalah jangan sampai kita berpikir kaya pasti bahagia, miskin pasti sengsara. Paham Ibu sekalian? Kaya bisa jadi bahagia, bisa jadi nggak bahagia. Miskin bisa jadi bahagia, bisa juga jadi tidak bahagia. Lalu apa hubungannya dengan wahyu dan nafsu Ibu sekalian? Hubungannya jelas. Bagi orang-orang yang bahagia berarti dia pakai wahyu. Kalau bagi orang-orang yang nggak bahagia berarti dia pakai nafsu. Sebab bahagia bukan terletak pada materi, tapi ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, nih lihat, ada satu hadis bilang begini, ajaib tingkah lakunya kaum mukmin yang beriman pada Allah. Apa ajaibnya? Enggak ada salahnya pada mereka. Mereka ditimpa kebaikan, mereka bersyukur. Mereka ditimpa keburukan, mereka bersabar. Dua-duanya perkara baik, kata Rasulullah. Coba lihat orang Indonesia. Orang Indonesia selalu bahagia atau selalu sengsara? Selalu bahagia atau selalu sengsara? Coba kita lihat. Orang Indonesia pas musim hujan, bahagia atau sengsara? Bahagia atau sengsara? Hujan sengsara. Lah kenapa? Hujan terus Ustaz, basah Ustaz. Padahal kalau di Arab, Ibnu Abbas itu ketika hujan itu langsung keluar, bawa barang-barang di rumahnya dikeluarin supaya kena air hujan. Nah kenapa? Kata Allah dan kata Rasul, hujan itu barokah. Maka dia pengen dapat air hujan. Ya Ustadz, itu kan di Arab, kita kan banyak sekali hujannya. Ya itu betul.
Tapi orang Indonesia dapat hujan masalah. Lah kenapa? Hujan Pak, banjir, gitu ya. Hujan ngeluh. Pas kekeringan, ngeluh nggak? Wah, ini juga nggak ada air, susah. Oke, kemarau ngeluh, hujan ngeluh. Serba salah kan ya? Orang Indonesia, harga minyak naik, ngeluh nggak? Ngeluh. Lah kenapa? Harga minyak naik Pak, berarti transportasi naik, berarti ongkos-ongkos pada naik, berarti semuanya naik, berarti kita duitnya lebih sedikit Pak. Oke, harga minyak naik, dia ngeluh. Harga minyak turun, ngeluh nggak? Ngeluh juga Pak, harga minyak turun, kita kan eksportir minyak, berarti harganya berkurang, berarti pendapatan kita berkurang, APBN juga berkurang. Ngeluh juga kan ya? Orang Indonesia, hujan ngeluh, kemarau ngeluh, harga minyak naik ngeluh, harga minyak turun ngeluh. Yang jomblo kira-kira ngeluh nggak? Ya Allah Ustadz, jomblo tuh ngenes banget Ustadz, serius Ustadz. Apalagi bulan-bulan ini Ustadz, undangan banyak Ustadz. Kan kita jadi buah si malakama. Mau hadir nanti ditanyain kapan nikah gitu kan ya. Enggak hadir takut iri katanya gitu kan ya. Itu yang jomblo ngeluh, yang jomblo stres. Yang sudah nikah, Ustadz nyesel kami sudah nikah Ustadz. Ini yang terjadi, jomblo stres, nikah stres. Kenapa? Karena tidak menjalankan segala sesuatu yang berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih sekarang saya tanya, kalau gitu saya tanya, mau sengsara atau bahagia? Sengsara atau bahagia? Yakin? Oke, yang pengen bahagia angkat tangan. Nah sekarang saya tanya, yang jomblo angkat tangan. Jomblo yang mau bahagia angkat tangan. Oke, yang mau nikah angkat tangan. Yang mau nikah lagi boleh. Yang kalau sudah siap mau nikah angkat tangan. Mau nikah? Ini SMP atau SMA? SMA, kirain SMP gitu. Oke, sekarang saya tanya, yang mas-mas diem dulu ya. Saya mau nanya pada yang mbak-mbaknya dulu. Saya mau nanya kira-kira tipenya seperti apa. Oke, yang mau nikah tadi angkat tangan. Yang mau nikah? Yang kalau sudah siap mau nikah. Nggak ada yang mau nikah ya? Yang sudah siap nanti mau nikah angkat tangan. Yang nanti sudah siap mau nikah angkat tangan. Oke, saya tanya ya. Oh, ibu-ibu yang punya anak perempuan juga boleh angkat tangan. Ibu-ibu yang punya anak perempuan angkat tangan. Oke, saya mau nanya. Nanti besok kalau nikah pengen dapat yang soleh atau yang salah? Soleh atau yang salah? Taat atau bejat? Yang pintar baca Quran mau? Yang ngerti agama mau? Yang bisa ngayomin mau? Yang main gampar mau? Yang selingkuh mau? Oke, saya tanya, berapa banyak cowok yang selingkuh? Persentasenya berapa? Berapa? 99%. Begitu Anda tuh mukanya nggak dipercaya itu loh. Gara-gara kelakuan antum lah mungkin ya. Berapa 99%? Ada yang lebih tinggi daripada 99%? Ada yang tinggi? 100. Oke, sekarang saya kasih tahu. Nih Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah diteliti, ada satu jurnal, penelitiannya valid, tapi judulnya agak bombastis. Apa judulnya? Nih judulnya, 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Berapa? Enggak salah. 3 di antara 2 laki-laki selingkuh. Berapa? Sebentar Ustaz, 3 di antara 2. Yang satu siapa? LGBT tadi kayaknya gitu. Ini judulnya penelitiannya bombastis supaya kenapa? Supaya pengen memberitahu bahwa seluruh laki-laki selingkuh. Nggak percaya? Nih, yang mau nyari suami nanti, tolong perhatikan, saya mau interview live, ya. Tolong perhatiin baik-baik. Interview live. Diam dulu ya, saya mau tanya sini ya. Oke. Mas siap jawab, Mas? Mas, siap jawab? Siap jawab? Nah, itu baru laki-laki. Sekarang saya tanya, besok, ya sorry sebelumnya, yang sudah nikah angkat tangan, yang sudah nikah. Oke, yang sudah nikah juga boleh jawab ya. Nih saya mau nanya. Nih, apa nanti besok ya, mas-mas ini besok kalau sudah nikah, apa alasan Anda tidak selingkuh pada istri Anda? Apa alasannya tidak selingkuh? Tapi jawabannya, perhatiin, tidak boleh karena Allah. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya nggak boleh karena Allah loh. Jawaban yang lain. Kenapa Anda nggak selingkuh? Apa alasannya kira-kira? Apa Pak? Komitmen karena sudah nikah. Pertanyaan sederhana. Itu yang selingkuh itu yang sudah nikah atau yang belum nikah? Yang selingkuh itu yang sudah nikah atau belum nikah? Sudah nikah. Komitmennya katanya bagus atau enggak? Bagus, tapi selingkuh atau enggak? Batal. Jawabannya salah. Oke. Ada lagi jawabannya apa Pak? Apa jawabannya Pak? Oh, kenapa? Karena enggak laku. Oh ya bagus, pintar. Apa Mas? Apa? Kenapa? Karena nafsu.
Justru karena nafsu selingkuh. Kenapa? Sorry nggak kedengeran. Setia. Oke, setia. Kira-kira teman-teman sekalian yang selingkuh tuh ngaku setia atau enggak? Ngaku cinta atau enggak? Selingkuh enggak? Batal. Kenapa kira-kira? Kenapa Anda nggak mau selingkuh dengan istri Anda kalau bukan karena Allah? Oh, cantik Ustadz. Oh ya, cantik, oke. Pernah lihat artis-artis? Cantik atau enggak? Saya yakin perawatannya di sini nggak ada yang melebihi artis. Paham ya, Ibu sekalian? Berarti pasti artis lebih cantik daripada ibu sekalian. Tapi mereka diselingkuhi atau tidak? Berarti cantik belum tentu bisa menjamin laki-laki setia. Catat baik-baik ibu sekalian. Jangan kira laki-laki bisa ditahan dengan fisik. Nggak akan pernah. Parahnya zaman sekarang, perempuan-perempuan mengira laki-laki semuanya bisa dipertahankan dengan fisik. Salah. Contoh misalnya, lihat di Instagram saya itu ya. Oh, lagi seru-seru aksi bela Islam, di bawahnya cek IG kami kakak pemutih pelangsing pembesar itu ya. Lah kenapa? Karena zaman sekarang itu semuanya fisik, semuanya seolah-olah harus lihat pada fisik. Saya tidak bilang fisik tidak penting, tidak, fisik penting, tapi tidak bisa mengikat laki-laki. Kenapa? Laki-laki itu maunya itu bukan pada fisik. Coba nggak percaya, coba lihat ya. Coba dengerin baik-baik ya, teman-teman sekalian. Pernah dulu pas zaman jahiliyah pernah pacaran nggak? Pernah ya? Pas zaman jahiliyah pacaran kan ya. Kalau kita suka sama seorang cewek ya Allah cantik banget ya Allah matanya ya Allah, rambutnya ya Allah sendalnya ya Allah. Sering kan begitu kan ya? Tapi kalau pas kita dapat jadian sama anak itu, apa yang terjadi? 3 hari kemudian mendadak teman-temannya jadi cantik semua kan gitu kan ya? Sama kayak orang nikah, kalau nanti Anda sibuk memperhias fisik saja, memperindah fisik saja, besok Anda akan didatangi oleh laki-laki yang cuma lihat pada fisik doang. Dan kalau laki-laki mendatangi Anda cuma lihat pada fisik doang, saya kasih tahu, 3 hari setelah nikah, rumput tetangga lebih hijau. Paham ya Ibu sekalian? Laki-laki memang begitu. Loh, kalau yang mengikat laki-laki kalau gitu apa Ustaz? Yang mengikat laki-laki adalah perempuan yang memukau. Maksudnya memukau itu apa? Kayak istri saya itu memukau, Masya Allah. Lah kenapa? Tiba-tiba pas baca Quran tiba-tiba jadi cantik gitu. Pas dia tahajud tuh Masya Allah tiba-tiba jadi cantik. Ketika saya memikirkan dia melahirkan anak-anak saya, mengajarkan anak-anak saya untuk taat pada Allah, untuk meneruskan perjuangan bapaknya, saat itulah baru muncul cinta yang sejati. Paham ibu-ibu sekalian? Artinya apa? Semua laki-laki cenderung untuk selingkuh. Paham? Terus gimana caranya milih yang nggak selingkuh? Nih saya kasih tahu. Apa bedanya, tadi mau diselingkuhi nggak? Mau diselingkuhi? Nggak. Kalau gitu, banyak orang pengen dapat laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, tapi lewat jalan maksiat. Contoh, pacaran, itu maksiat atau taat? Taat atau maksiat? Selingkuh sama pacaran beda atau sama? Beda atau sama? Sama aja. Nggak percaya? Tuh, sama-sama pegang tangan yang bukan mahram, betul? Sama-sama pegang tangan yang belum dinikahi, belum diakati kan itu kan ya. Sama-sama rayuan, I love you, I miss you, I need you dan sebagainya. Segala macam rayuan pulau kelapa yang lain itu kan ya. Sama kan ya? Sama-sama maksiat loh. Artinya apa? Ketika dia maksiat sebelum nikah, maka dia pasti lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Paham teman-teman sekalian? Jadi kalau sekarang masih ada yang pacaran, udah putusin aja. Paham ya? Nah, kenapa? Nggak mungkin dapat laki-laki yang baik kalau dia lewat jalan maksiat antara wahyu dan nafsu. Salah satu contohnya adalah proses tadi anak muda. Anak muda mengira mengikuti nafsu bakal dapat bahagia. Nggak mungkin. Yang ada pasti dapat sengsara. Paham ya? Contoh, saya sama istri saya itu nikah pakai pacaran atau enggak? Pakai pacaran atau enggak? Alhamdulillah, 2002 saya masuk Islam. 2002 saya masuk Islam, langsung saya bilang pada bapak saya, Pi, Felix mau nikah. Lah kenapa? Karena saya waktu itu punya pacar. Pacar saya itu sudah 4 tahun, saya yang mau diputusin. Paham Ibu sekalian? Langsung 18 tahun masuk Islam, langsung mau nikah. Apa kata bapak saya? Gila kau ya? Bahasa Palembang, kamu gila ya? Mesum kamu ya? Akhirnya saya bilang bapak saya aja nggak bisa saya yakinkan, apalagi bapaknya orang tua wanita tadi, bapaknya wanita tadi. Akhirnya saya bilang sama pacar saya tuh, kamu sayang sama saya? Sayang, saya juga sayang sama kamu. Karena kalau saya sayang sama kamu, berarti saya tidak mau kamu dibakar api neraka. Dan kalau kamu sayang sama saya, kamu juga nggak akan mau aku dibakar api neraka. Kita putus aja, selesai. Putus pacaran setelah masuk Islam. Lah kenapa? Karena pacaran itu wahyu atau nafsu?
Saya tahu kalau saya melanjutkan ini saya pasti sengsara. Kita putus aja. Galau nggak teman-teman sekalian? Ya galau. Galau banget. Ya namanya orang anak muda kok, 18 tahun putus pacaran. Biasa ada yang nanya, sudah makan belum? Lagi di mana? Kamu tahu nggak aku lagi memikirkan seseorang yang matanya indah, yang matanya ini, tahu nggak itu siapa? Siapa sih? Bukan kamu. Ya itu kan ada yang kayak gitu, tapi tiba-tiba putus kan ya. Lah merasa galau, tapi galau itu bisa diatasi. Gimana caranya mengatasinya? Ikut wahyu atau nafsu? Paksain, ikut pengajian, ikut kemudian dakwah, ikut kemudian aktivitas-aktivitas politik, aktivitas keagamaan. Lama-lama hilang itu rasa-rasa yang aneh-aneh tadi itu. Nah, kemudian berganti. Setelah berganti, lalu kemudian memperbaiki diri. Alhamdulillah, 4 tahun setelah saya masuk Islam, umur 22 tahun, saya bilang lagi sama bapak saya, Felix mau nikah. Lalu bapak saya bilang, emang kamu sudah punya calonnya? Sudah. Ini fotonya. Fotonya saya tunjukin, bapak saya bilang, kapan kamu mau nikah? Sip, berarti sudah bagus. Lah kenapa? Awalnya dibilang kamu gila ya, gitu kan ya. Sekarang dibilangnya kamu sudah punya calon atau belum? Kenapa? Karena 4 tahun itu terjadi perubahan. Awalnya yang dia lihat belum siap, kemudian jadinya sudah siap. Ketika saya tawarkan ke bapak saya sepakat. Saya tawarkan ke ibu saya, nih ini calon saya. Ibu saya bilang, mami nggak mau. Lah kenapa? Nih ada kaitannya juga dengan wahyu dan nafsu. Mami nggak mau. Kenapa? Ibu saya bilang 3 alasan. 1, dia bukan orang Cina. 2, dia orang Muslim. 3, dia pakai kerudung. Paham ya? Antara wahyu dan nafsu. Kan sudah saya bilang kan ya, kalau seandainya orang itu ikut wahyu, bahagia atau sengsara? Tapi kalau orang ikut nafsu, bahagia atau sengsara? Kenapa? Apa hubungannya dengan kerudungan? Karena kalau orang nggak baik, ngelihat orang kerudungan nggak suka. Paham ya? Kalau gitu ibu saya termasuk yang baik atau nggak baik? Ya waktu itu dia belum baik, ya, kira-kira gitulah ya. Lah sekarang gimana? Ya belum juga sih kayaknya. Tapi saya berubah. Dulu sebelum masuk Islam, ngelihat yang kerudungan ini saya suka atau enggak? Suka atau enggak, Bu? Enggak suka. Jangankan suka, jijik. Kok jijik sih Ustaz? Lah kan belum masuk Islam. Kan orang nggak baik itu nggak suka sama kebaikan. Tapi setelah saya masuk Islam, istri saya pasti harus pakai kerudungan. Makanya mbak-mbak sekarang kalau yang sudah kerudungan itu wahyu atau nafsu? Artinya apa? Sedang memfilter yang suka tuh yang baik-baik aja. Jadi kira-kira gitulah. Tapi kalau nggak kerudungan, pasti yang suka yang nggak baik tadi. Oke, mami nggak mau. Loh kenapa? 1 Muslim, 2 bukan Cina, 3 kerudungan. Saya bilang, loh emang kenapa Mi? Pokoknya mami nggak mau. Malu mami. Nanti kalau jalan-jalan pergi mana-mana, masa sama orang kerudungan, mami nggak mau. Ya sudah nggak apa-apa. Saya lobby. Pulang ke Bogor, bawa asinan. Pulang ke Bogor, bawa roti. Pulang ke Bogor, bawa nasi goreng. Saya suap ibu saya gitu kan ya. Nanti ya. Setelah beberapa waktu disuap, alhamdulillah ibu saya berubah. Oke, Lik, nggak apa-apa. Muslim nggak apa-apa. Karena itu satu iman dengan kamu. Yang kedua, bukan Cina, mami juga nggak apa-apa. Tapi mami nggak mau kerudungan. Loh kenapa Mi? Pokoknya mami nggak mau. Alasannya apa Mi? Kemarin mami lihat kerudungan tapi maling susu di supermarket. Ya. Kalau maling susu mah itu di Meksiko bukan hanya maling nih, bunuh orang, kartel narkoba itu juga pakai salib gitu kan ya. Nggak ada hubungannya Mi. Pokoknya mami nggak mau. Tapi Felix mau Mi. Nggak mau mami. Kalau kamu masih tetap ngotot, nanti mami doain hidup kamu tidak bahagia. Nah, gitu. Itu kan ibu-ibu kan begitu kan ngancamnya kan ya. Kalau kamu masih bandel hidupmu nggak bahagia. Nah akhirnya saya bilang, ya sudahlah Mi, kalau gitu saya nggak usah nikah aja lah. Loh kenapa nggak mau nikah? Ya kan percuma. Lah ini kan nikah malah mami yang milih. Saya bilang gini sama ibu saya, coba pikirin baik-baik. Ada seseorang yang ngaku Tuhannya Allah, dan dia tahu Allah ngasih dia segala-galanya. 2 mata yang bisa melihat banyak hal, 2 kaki yang bisa pergi kemana-mana, tangan yang bisa ngapa-ngapain aja, lidah bisa merasakan ribuan rasa. Tapi sama Tuhannya aja dia belum mau taat. Apalagi sama suaminya yang ngasih makan mungkin cuma Senin Kemis. Bisa jadi dia juga nggak taat. Maka saya bilang, Mi, saya nggak usah nikah aja. Akhirnya ibu saya memperbolehkan. Alhamdulillah. Ketika kita mengikuti wahyu, awalnya mungkin sengsara, tapi ujung-ujungnya bahagia. Kita mau nikah, ketika kita mau nikah, saya langsung datengin orang tuanya perempuan. Saya bilang gini, ibu, bapak, sekarang tugas ibu bapak sudah selesai. Sekarang giliran saya melanjutkan tugas ibu dan bapak. Saya mau nikahi anak ibu dan bapak. Alhamdulillah, karena saya ganteng saya diterima. Gitu kan ya. Setelah saya diterima, ini antara wahyu dan nafsu lagi ya. Lalu kemudian ditanya sama bapak saya, Lik,
itu orang tuamu itu perlu berapa untuk nikahin? Walimahnya berapa? Saya tanya sama mertua. Ibu perlu berapa bu kira-kira bu? Oh nggak usah, nggak apa-apa, santai aja, kita bisa sendiri kok. Orang Jawa kan begitu kan ya, nggak usah, nggak apa-apa gitu kan ya. Namanya itu kalau bahasa Jawa pakewuh. Ada orang Jawa di sini? Nggak ada ya? Namanya pakewuh, ada ya? Pakewuh, rasanya nggak enak kan gitu kan ya. Orang Jawa ditawarin, ayo ibu kita makan, nggak usah saya masih kenyang gitu kan ya. Sifat-sifat kayak gini berbahaya lah. Kenapa? Nanti di surga bisa bahaya. Silakan orang Jawa masuk surga, nggak usah saya di luar saja gitu. Jadi tolong jangan dibawa ya sifat-sifat kayak gini. Nah, akhirnya bapak saya bilang, ya sudah kasih aja 5 juta aja lah. Oke, kasih 5 juta, selesai 5 juta. Dan bapak saya modalin saya mas kawin. Dia kasih saya 2,5 juta, saya beli mas kawin, gelang, cincin, sama seperangkat alat sholat. Alhamdulillah kita nikah pada tahun 2006 bulan Juni kalau saya nggak salah. Ya, setelah kita nikah, ingat baik-baik, orang yang taat pasti dapat ujian. Orang yang taat pasti dapat ujian. Kalau orang yang maksiat dapat ujian nggak? Dapat juga. Taat ujian, maksiat ujian. Orang baik diuji, orang jahat diuji. Orang baik mati, orang jahat mati. Mendingan mati baik atau mati jahat? Orang baik diuji, orang jahat diuji. Mendingan jahat diuji atau baik diuji? Orang sekolah belajar tetap dapat ujian, nggak belajar tetap dapat ujian. Mendingan ujian belajar atau ujian nggak belajar? Paham ya? Sama kayak orang baik, diuji juga. Apa diujinya? Saya nikah itu cuma punya tabungan 1,5 juta. Setelah nikah 1,5 juta habis dalam waktu kurang dari 1 bulan. Nggak punya kerjaan sama sekali, pindah dari Bogor ke Jakarta, nggak dapat kerjaan. Ujian dari Allah begitu. Padahal di Bogor banyak yang mau nerima saya, tapi di Jakarta nggak ada yang mau. Masya Allah, ujian. Lamar ditolak, cari duit ini ditolak, duit itu ditolak. Akhirnya saya bilang sama istri saya, Dek, bantuin Abi yuk. Gimana? 3 tahun kan kemarin kan Umi kan ngajar les privat. Yuk Abi anterin ke les privat yuk untuk daftar, siapa tahu nanti bisa bantu Abi selama Abi belum punya kerjaan. Saya anterin dia ke 3-4 les privat, ditolak semuanya. Masya Allah, ujian. Dalam kondisi seperti itu dapat kabar gembira. Apa kabar gembira? Istri saya hamil. Alhamdulillah, sakti madraguna sekalian. Tapi ya itu stres juga. Lah kenapa? Karena hamil, mau dikasih makan apa? Tapi ya itulah Masya Allah, setelah itu tetap nyari, tetap nggak dapat. Mau lebaran, mau pulang ke rumah nggak ada duit. Apa yang saya lakukan? Sudahlah jual kemudian segala macam, jual motor istri saya. Jadi motor beli saya jual 3 juta, Alhamdulillah. Setelah itu ada kabar baru lagi. 2 bulan setelah nikah, 2 bulan setelah kehamilan, istri saya keguguran. Perlu 3 juta untuk ngeluarin bayi dalam perut tadi. Apa yang saya lakukan? Allah memang punya janji benar. Apa yang Allah lakukan? Langsung saya diangkat jadi penjual emas. Emas kawin istri sekalian. Gelang itu saya jual 2,3 kalau saya nggak salah. Cincinnya masih ada. Dan kalau orang Cina nikah itu kan dikasih emas gitu kan ya. Emas itu saya jual semua tuh, habis semua. Untuk apa? Untuk hidup. Lah kenapa? Itu kayaknya nggak punya harga diri banget ya. Emas kawin istri dijual, motor istri dijual. Ya tapi itu kan dalam keimanan. Oh itu alasan orang kere ya. Gitu. Semua udah jual dan Masya Allah, Allah memang ngasih kebaikan, Allah memang ngasih kelapangan itu kalau sudah diuji. Alhamdulillah saya baru bisa ganti motor istri saya 8 tahun setelah nikah. Saya ganti motor baru plus mobil baru. Alhamdulillah. Tapi bukan itu masalahnya. Kan masalah bukan pada materi kan ya. Tapi masalah di sini, setelah saya ganti motornya, saya ganti mobilnya, saya bilang sama istri saya, Dek, mau makan di luar nggak? Istri saya bilang, boleh. Lalu saya tanya, mau pakai mobil mana? Mobil merah atau mobil hitam? Mobil hitam pinjaman, mobil merah beli sendiri. Ini aja Bi, jawabannya ternyata mengagetkan. Gak usah pakai mobil, Bi, pakai motor aja. Lah kenapa? Supaya kita bisa jalan tempat-tempat yang dulu kita makan dan gak mau bayar gitu kan ya. Dan pakai motor lebih romantis. Paham Bapak Ibu sekalian? Artinya apa? Taat pasti bahagia. Maksiat pasti taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Kalau kita taat, ujungnya pasti bahagia. Walaupun kelihatannya sengsara. Tapi kalau seandainya kita maksiat, kelihatannya aja bahagia, tapi ujung-ujungnya sengsara. Contoh, orang yang pacaran tadi, kira-kira ujungnya pacaran itu ada berapa? 4 biasanya. 1, diputusin, dan biasanya alasannya nggak enak. Dan tahu alasan mutusin yang paling umum? Karena kamu terlalu baik buat aku. Kan itu kan ya. Saya tetap aja nggak enak. Nggak enak kan ya? Nggak enak ya? Oke. Yang kedua, diselingkuhi. Nggak enak juga. Yang ketiga, berakhir dengan pernikahan, tapi Anda menikahi laki-laki yang salah. Paham ya? Kenapa laki-laki yang salah? Karena dia sudah terbiasa maksiat sebelum nikah.
Tuhannya aja dia nggak taati, apalagi cuma Anda. Paham ibu-ibu sekalian? Yang keempat, cangkul masuk. Paham? Belum tahu ya? Oh, nggak pernah nonton TV ya? Cangkul masuk tahu? Pertanyaan saya sederhana, yang cangkul masuk itu kira-kira maksiatnya sekali atau berkali-kali? Sekali atau berkali-kali? Ingat baik-baik, setan nggak akan membiarkan Anda sekali maksiat selesai. Nggak bakal. Maksiat itu kayak candu. Kalau dilakukan sekali, pasti minta yang kedua. Kalau dilakukan yang kedua, pasti minta yang ketiga. Sebaliknya, ketaatan itu juga kayak candu. Kalau sedikit kita taat, nanti mau lagi, nanti mau lagi, nanti mau lagi. Kasus yang masuk cangkul itu, kita doakan mudah-mudahan yang jadi korban itu ya diterima Allah pertaubatannya ya. Karena ceritanya kan, dia itu kan sudah biasa berzina ceritanya. Tapi pas waktu itu, pas dia mau diajak berzina, akhirnya dia nolak. Karena dia bilang takut dosa. Cowok ini dalam keadaan yang lagi ya kayak gitulah, dalam keadaan sudah pengen, tiba-tiba nggak dikasih, nggak dapat, keluar dari kos-kosannya, ketemu dengan laki-laki yang lain. Lalu kemudian dia bilang, yuk kita kerjain bareng yuk. Nah itulah maksiatnya begitu. Kerjain bareng, ketemu lagi satu orang lagi, bertiga ngerjain bareng. Akhirnya apa yang terjadi? Pembunuhan. Selalu begitu. Yang namanya syaitan itu akan menggoda manusia dengan hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, akhirnya terjadi pembunuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, itu namanya maksiat pasti sengsara, taat pasti bahagia. Saya nulis buku judulnya Udah Putusin Aja. Ketika saya nulis buku itu, setiap hari biasanya datang pada saya 5-10 email. Kalau datang dari yang belum nikah, pertanyaannya gini, Ustadz kalau sudah terjadi gimana? Bertaubatnya gimana? Ustadz kalau sudah terjadi, terus boleh nggak saya tetap bisa mendapatkan laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh? Kalau datangnya dari yang sudah menikah, Ustadz saya nyesel Ustadz nikah. Lah kenapa? Saya tuh baru tahu sifat asli suami saya begini. Ternyata 3 minggu setelah nikah, ternyata dia selingkuh Ustadz. Jadi dia bawa selingkuhannya di rumah saya Ustadz. Ada yang lain lagi, Ustadz 3 bulan nikah, ternyata saya baru tahu suami saya LGBT Ustadz. Serius loh, hati-hati loh. Yang kayak gini-gini kenapa? Pasti ada yang salah di masa lalunya. Suatu waktu saya pernah didatengin ketika habis ngisi di Bintaro sama seorang ibu-ibu. Ustadz ke rumah saya Ustadz, ke rumah saya, sampai nangis-nangis. Ada apa ibu? Ke rumah saya Ustadz. Ya kenapa? Suami saya murtad. Ya Allah, kenapa murtad? Awalnya dia seorang non-muslim Ustadz, terus nikah sama saya jadi masuk Islam. Setelah itu balik lagi ke agama yang lama setelah 3 bulan nikah. Oke lah, saya nggak apa-apa, saya datang ke rumah dia. 3 jam kita diskusi, laki-lakinya nggak mau lagi balik ke agama Islam. Saya tanya, kenapa? Dia punya alasan bla 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 bla. Suaminya pergi, yang tinggal ibu ini, nangis-nangis sesenggukan. Lalu dia tanya sama saya, Ustadz salah saya apa Ustadz? Maksiat saya apa Ustadz? Bukannya saya sudah sholat, saya sudah tahajud, saya sudah sedekah, semuanya saya sudah lakukan Ustadz. Lalu saya bilang ini, ibu, kalau kejadian yang sekarang bisa jadi ada sesuatu di masa lalu yang menghantarkan kita pada kejadian ini. Dan mohon maaf ibu, sampai sekarang saya belum melihat ibu kerudungan. Paham? Tadi sudah saya bilang, kalau dia nggak kerudungan, kira-kira yang suka yang mana? Pasti orang-orang nggak baik. Contoh, kalau saya pas nikah milih istri, kira-kira milih istrinya yang ada tato tulang ikannya di sini mungkin nggak? Di sini tato jangkar gitu mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Pasti saya yang nyari yang soleh juga, yang soleha juga, gitu kan ya? Pasti begitu. Dan lagi pula, gimana cara ketemunya saya sama orang yang nggak soleha maksudnya. Contoh begini misalnya, dia aktivitasnya dugem, saya aktivitasnya di masjid, di kampus, ya nggak pernah ketemu kan? Lah kapan ketemunya? Oh ya bisa jadi ketemu kapan? Ya pas menjelang subuh ya. Saya lagi pergi mau sholat subuh dia baru balik gitu kan. Itu pun kalau ketemu dia nggak akan suka sama saya. Lah kenapa? Apaan tuh Felix? Dikit-dikit Allah, panas kuping gue. Nah, jadi kan gitu. Lah kenapa? Orang baik akan dikasih dengan orang yang baik. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Sebelum kita tanya jawab, ada satu perumpamaan. Nih ibu-ibu sekalian saya kasih tahu. Cewek itu ada 2 jenis. 1 tipe pisang goreng, 2 tipe lapis legit. Ya, yang satu apa? Yang kedua, mas-mas, 1 tipe apa? Yang kedua, oke, saya mau kasih tahu dulu, pisang goreng. Ibu-ibu di sini bisa buat pisang goreng? Bisa ya? Mudah atau susah? Mudah. Harganya berapa? Hah? Murah banget di sini, 1.000. Murah banget ya? Oh iya, 1.000. Jualannya di mana, Bu? Pisang goreng jualannya di mana? Pinggir jalan. Yang beli siapa? Ya itu cowok-cowok, tukang abang-abang, tukang beca, tukang bangunan gitu kan ya, yang beli kan ya. Saya mau tanya dulu sebentar ya, dengerin baik-baik. Bapak-bapak suka pisang goreng?
Sukanya yang matang atau yang mentah? Yang anget atau yang dingin? Cara bedanya gimana? Hah? Pegang-pegang, ya bagus. Pegang-pegang 10 belinya 1, ngutang lagi. Oke, pisang goreng begitu. Oke, sekarang ganti lapis legit. Semuanya bisa buat lapis legit? Belum tentu. Ibu saya tuh paling suka buat lapis legit. Pas dulu kecil saya suka jadi kelinci percobaan, ibu sekalian. Nah, karena itulah saya suka nemenin ibu saya buat lapis legit. Ngadonnya saja 1,5 jam. Dipegangin itu loh. Saya nggak bisa bayangin kalau seandainya manual gitu kan ya. Itu loh, pakai kocokan itu 1,5 jam bikin adonannya. Selesai adonan, ovennya panasin dulu. Modal pakai oven bu ya. Loyangnya panasin juga, dikasih mentega biar nggak lengket. Masukin ke oven ya, biar panas dikit. Keluarin dikit, kasih selapis. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tebal nanti bantet. Kalau terlalu tipis nanti koyak ya. Lalu 1 lapis masukin. 5 menit, ting, keluar. Tambahin 1 lapis lagi. Jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis. Masukin lagi 5 menit, ting, keluar lagi. Panasin minta ampun bu. Nah, kenapa? Deket oven luar biasa. Sampai 30-an lapis. Keluarin, dipotong, baru dimasukin kotak, baru kemudian dijual. Dijualnya di mana? Hah? Toko roti, bakery, supermarket. Yang beli siapa? Harganya berapa? Hah? Katanya masa 5.000. Mana ada 5.000? Anu beli ketengan pasti. Berapa harganya bu? 300, 200. Percaya nggak? Saya bilang ada kue lapis yang setengah loyang harganya 500.000. Percaya nggak? Karena saya pernah makan. Mahal banget. Yang beli siapa kira-kira? Yang punya duit, orang kaya. Siapa? Dokter, insinyur gitu kan ya. Ustadz, karena ustadz orang kaya juga gitu kan ya. Cara belinya gimana? Pakai pegang-pegang kayak tadi? Enggak. Cara belinya dia masuk ke toko, pilih yang mana saja yang dia suka. Karena jaminannya langsung dari pabriknya. Cek expirednya, oke masih bagus. Langsung bawa ke kasir, lalu dibayar cash tunai, dibawain ke rumah pakai plastik, di rumah dibuka, dipotong, baru dimakan. Pertanyaan saya, mau jadi pisang goreng atau lapis legit? Mau pisang goreng atau lapis legit? Oh, pisang goreng. Hidup itu pilihan, Bapak Ibu sekalian. Sama, mau maksiat atau mau taat. Kalau kita ikut wahyu, pasti kita taat. Kalau taat, pasti bahagia. Sebaliknya, maksiat pasti sengsara. Parahnya manusia, banyak yang merasa dia bisa bahagia dengan bermaksiat. Pacaran berharap dapat pasangan soleh, gitu kan ya. Lalu apalagi misalnya, suka bohong tapi berharap bisnisnya bagus, gitu kan ya. Nggak mau berbagi tapi berharap dia bisa tenang. Nggak bisa. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan kebaikan, bisa jadi kita susah pada awalnya. Tapi ujungnya kelapangan Allah, keindahan Allah, sama barokah Allah menanti di ujungnya. Sebaliknya, kalau maksiat bisa jadi kita sekarang senang, tapi ujungnya kita susah payah. Sekarang kita nggak mau pacaran, ditanya, kenapa nggak mau pacaran kamu? Kamu nggak laku ya kamu ya? Atau kamu homo? Bisa jadi antum dikata-katain begitu, bisa jadi. Tapi nggak apa-apa. Itu sebentar aja, nanti ke depan insya Allah kita yang bahagia. Tapi orang yang sekarang pacaran, maksiat misalnya, bisa jadi dia bahagia. Mana-mana ada yang anterin gitu kan ya, mana-mana ada yang diajak ngobrol via dan sebagainya gitu kan ya. Tapi ujung-ujungnya pasti sengsara. Kata siapa? Bukan kata Felix, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara.